eh, penting untuk saya sampaikan kepada masyarakat seluruhnya, terutama masyarakat Kabupaten Sampang, bahwa inilah suatu fakta yang harus kita terima, sesuatu yang sudah Allah tentukan kepada kita semuanya. Kita tidak bisa menolak keadaan. Yang bisa kita lakukan itu bagaimana mengelola suatu situasi itu dengan baik, dengan tepat, sehingga kita semuanya, khususnya menghadapi wabah COVID-19 ini, bisa kita lakukan pencegahan sebaik-baiknya. Bagaimana kita berupaya untuk bisa menghindar dari penyakit COVID. Protokol kesehatan sudah banyak kita sampaikan melalui beberapa forum, media, kesempatan kita sampaikan sehingga kepada masyarakat agar untuk bisa berdisiplin terhadap protokol kesehatan ini. Saya kira 3 hal saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan protokol kesehatan ini, dan penting untuk masyarakat bisa ketahui dan laksanakan untuk menghindar, mencegah dari tertularnya COVID-19. Saya minta tolong betul kepada seluruh jajaran masyarakat dan kita semuanya. Pertama, agar untuk disiplin pakai masker. Yang kedua, agar kita juga berdisiplin cuci tangan, baik pakai sabun, hand sanitizer, dan lain-lain. Yang ketiga, diupayakan ada bisa kita jaga jarak. Nah, ini yang terpenting. Lalu hal-hal lain, ya bolehlah kita sebisa mungkin tinggal di rumah, tidak terlalu banyak ketemu dengan banyak orang dan sebagainya. Ini kesempatan yang saya sampaikan karena ini penting untuk kemudian kita bisa meminimalisir terjadinya terjangkitnya penyakit virus COVID-19 ini. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah terkait dengan bagaimana jaring pengaman sosial yang kita kelola oleh pemerintah Kabupaten Sampang. Jadi akan saya rinci dulu, dan saya koreksi tadi Mas Andri kayaknya ada sedikit keliru ini. Jadi untuk khusus anggaran COVID-19, Pemkab Sampang sudah menyiapkan dana, baik itu yang diampu oleh Dinas Kesehatan maupun yang sudah kita siapkan pada belanja tidak terduga atau BPT. Nah, total seluruhnya yang kita siapkan adalah 150.417.922, sekian rupiah. Dirinci sebagai berikut: belanja tidak terduga sebesar 137.119.108 rupiah. Dirinci lagi untuk penanganan kesehatan dari 137 M tadi itu. Untuk penanganan kesehatan sebesar 40 juta. Untuk penanganan dampak ekonomi sebesar 10 juta. Lalu untuk khusus jaring pengaman sosial kita siapkan dana sebesar 87.119.108 rupiah. Kemudian ada memang anggaran yang sudah kita alokasikan pada Dinas Kesehatan dalam rangka juga untuk mencegah COVID ini sebesar 13.298.813.000. Inilah angka yang saya sebutkan tadi, totalnya 150 M 2.417.922.000 tadi. Nah, realisasi belanja penanganan COVID-19 terutama pada bidang kesehatan sampai dengan akhir Mei 2020 ini sudah kita serap sebesar 5.956.736.000, baik itu untuk biaya operasional keposkoan, biaya pemulasaraan jenazah, biaya pengadaan APD dan alkas, serta biaya operasional ruang isolasi baik di rumah sakit maupun yang di DLK. Kemudian kita sadari bersama bahwa COVID-19 ini memang seluruh dunia mengalami dampak-dampaknya, bahkan dampak efek dominonya ini sampai kepada masyarakat yang paling bawah. Nah, tentu dari hal-hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Sampang sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi. Khususnya dalam hal ini materi kita akan bahas adalah masalah jaring pengaman sosial, maka saya akan fokus terkait dengan penanganan jaring pengaman sosial.
Untuk masyarakat terdampak memang akan diberikan penguatan baik secara ekonomi berupa dari pengaman sosial. Prinsip dari penyaluran JPS ini adalah tidak boleh ada tumpang tindih masing-masing program, karena program JPS ini banyak, mulai dari tingkat kementerian, provinsi, dan daerah. Maka data yang terkait dengan yang akan kita bantu masyarakat yang akan kita bantu itu tidak boleh tumpang tindih satu sama lain. Nanti akan saya rinci. Baik para pendengar Salsabila yang kami banggakan, untuk JPS di Kabupaten Sampang yang saat ini, pertama program BPNT dari Kementerian Sosial ini sasaran 108.510 KK. Lalu kemudian ada tambahan dari Kemensos, BPNT perluasan namanya, ini sebesar 16.727 KK, ini tambahnya. Lalu juga ada BLT Kemensos sebanyak 14.034 KK. Lalu juga ada tambahan BLT Kemensos yang barusan kita sudah lakukan sebesar sebanyak 27.552 KK. Kemudian JPS yang dari provinsi ini sebanyak, aslinya awal ini 10.000 KK targetnya berupa sembako, tetapi alhamdulillah berkat rawuhnya Ibu Gubernur Haji Safi di Trisempal, alhamdulillah juga yang berhormat Bapak Bupati sempat menyampaikan secara langsung di depan umum, di depan kiai, minta tambahan dalam rangka penanganan JPS provinsi ini. Dan alhamdulillah seketika itu juga Ibu Gubernur langsung merespon, siap untuk menambahkan 100% dari yang sudah diberikan kepada kita. Artinya yang awalnya hanya 10.000 KK, lalu kemudian bertambah 10.000 lagi, sehingga total Sampang akan mendapat bantuan BPS dari ini sebanyak 20.000 KK. Ini harus kita syukuri, dan ini saya kira berkat juga Kiai ini, kalau bisa juga hadir ke sana kan kesempatan dari Bapak menyampaikan. Baik. BLT dana desa ya, yang memang sudah diprogramkan melalui dana desa ini sebanyak 47.907 KK. Tahap 1 sudah terrealisasi di 170 desa sampai dengan hari ini Selasa 16 Juni kemarin ya, mulai sampai kemarin ini sudah terrealisasi sebanyak 170 desa. Lalu kemudian ada juga JPS terkait dengan suplemen, bantuan suplemen ini khususnya untuk kelurahan. Besarannya per KK itu 100.000 dan langsung ditransfer melalui rekening. Ya, masyarakat penerima sebanyak 1.140 KK. Nah, dan yang terakhir JPS, JPS dari kementerian, ada beberapa JPS dari kementerian masing-masing ya, bidang usaha, misalnya dari kementerian kemarin itu koperasi, kementerian kelautan, lalu juga ada beberapa dari provinsi. Sifatnya hanya memberikan beberapa bantuan yang terkait dengan masker, terus cuci tangan dan lain-lain. Nah, yang JPS yang khusus bersumber dari APBD Kabupaten Sampang saat ini masih kita proses dalam sinkronisasi data. Karena sebagaimana sudah sampaikan, kami hati-hati karena ini betul-betul kalau kita salah sasaran, maka yang paling terkena dampak nanti ya kita para ASN ya. Jadi kita hati-hati, kita tidak mau melakukan sesuatu yang bisa membantu masyarakat, tetapi pada gilirannya karena datang AKS dan kemudian kita ASN yang kena dampak, artinya dampak secara hukum. Oleh karena kita hati-hati. Nah, sampai saat ini untuk JPS yang bersumber dari APBD Kabupaten Sampang ini masih dalam proses sinkronisasi data ya, yang jumlahnya gini, yang direncanakan diperuntukkan bagi keluarga miskin yang tidak masuk di dalam DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Lalu kemudian warga Sampang yang karena dampak COVID-19, karena misalnya terkena PHK, lalu kemudian masyarakat Sampang yang ada di luar dirantau lalu kemudian kembali ke sini nggak punya pekerjaan, ini juga menjadi salah satu sasaran yang akan kita berikan bantuan-bantuan. Lalu UDR, UDP dan PDP yang harus diisolasi mandiri di masing-masing kediaman. Nah, ini
kita juga akan dijadikan sasaran dalam rangka kita memberikan bantuan sosial. Nah, dan kemudian masyarakat yang dikarantina karena terindikasi terpapar COVID-19. Nah, sasaran-sasaran ini kemudian yang akan kita bantu dalam rangka untuk dalam pengelolaan dari pengaman sosial. Khusus untuk bansos, ya, bansos pangan tunai yang di tingkat kabupaten, ini kita alokasikan sebanyak 30.000 KK, ya, yang saat ini masih dalam proses sinkronisasi pendataan. Nah, tentu yang sudah saya sampaikan tadi, faktor miskin, faktor mudik, dan usaha itu yang akan dampak. Nah, ini yang akan kita jadikan sasaran dalam rangka memberikan bantuan tadi. Nah, bantuan ini kalau yang dari kabupaten kita rencanakan per kakak besaran nilai uangnya 200.000. Tapi nanti insya Allah kita arahkan kepada sembako. Sebagaimana ketentuan di dalam peraturan Bupati Sampang nomor 42 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan dalam rangka penanganan dampak COVID-19 di Kabupaten Sampang ini, dimungkinkan juga tidak harus sembako, tapi juga bisa melalui uang. Nah, cuman insya Allah kita akan lakukan bantuan ini berupa sembako dulu, karena memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, saya kira kalau terkait dengan program PKH ini sudah jalan normal, PPLT juga jalan. Lalu untuk bantuan sosial yang dari provinsi, saat ini kita masih proses sinkronisasi data juga. Ya, kita juga hati-hati, tapi insya Allah minggu depan ini akan kita salurkan bantuan provinsi yang tahap pertama yang 10.000 KK. Nah, tambahannya lagi kita juga sedang proses pendataannya. Kalau ini sudah clear, maka mungkin di dalam minggu ini juga ya, kemungkinan kita salurkan kalau datanya sudah clear. Tapi kalau tidak, kita tunggu sampai dengan clear. Nah, bantuan-bantuan ini kita salurkan setiap bulan, terhitung mulai dari bulan Mei, Juni sampai Juli, 3 bulan yang untuk provinsi. Nah, nanti teknisnya kalau yang susulan tahap kedua ini sudah clear datanya, maka akan kita sesuaikan. Contohnya begini, yang untuk 10.000 penerima manfaat dari provinsi itu sudah clear, insya Allah tinggi ini. Nah, kalau data susulan yang 10.000 berikutnya belum clear, ya kita tunggu sampai clear. Kalau clear, kita langsung tidak cairkan, kita lalu distribusikan. Nah, mungkin nanti baru di bulan Julinya kita baru bisa serta. Hitungnya Mei, Juni, Juli. Nah, nanti tentunya lagi kita lagi bahas apakah nanti di 2 bulan pertama Mei Juni kita sampaikan sekian tahap, bisa 2 kali di bulan yang sama, atau sekaligus kita akan lakukan pembahasan teknisnya di dalam bersama tim yang sudah kita tentukan. Saya kira mungkin terkait dengan program-program GPS yang sudah saya sampaikan tadi, itu yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan.